Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah manajemen jasa dengan dosen pengampu Dian Fatlianti SEMM. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Di sini kami ingin membahas mengenai mendistribusikan layanan melalui saluran fisik dan elektronik distribusi dalam konteks jasa. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Reiki. Yang kedua, Maharani. Yang ketiga, Mayudin. Dan yang keempat, Muhammad Hamzah. Materi yang pertama itu adalah distribusi dalam konteks jasa. Nah, di distribusi dalam konteks jasa ini melibatkan 3 aliran yang saling terkait. Yang pertama itu aliran informasi dan promosi. Nah, di aliran ini terdapat distribusi informasi dan materi promosi yang terkait dengan penawaran layanan. Tujuannya adalah untuk menarik minat pelanggan agar bisa membeli layanan tersebut. Yang kedua itu aliran negosiasi. Nah, di aliran negosiasi ini terdapat suatu pencapaian kesepakatan dalam hal fitur dan konfigurasi layanan beserta persyaratan-persyaratan penawaran sehingga kontrak pembelian dapat ditutup. Tujuannya adalah untuk menjual hak terhadap penggunaan suatu layanan, misalnya menjual reservasi atau tiket. Yang ketiga itu adalah aliran produk. Nah, di aliran produk ini banyak melibatkan pengolahan manusia atau kepemilikan, mensyaratkan adanya fasilitas fisik untuk pengantaran layanan. Di sini strategi distribusi mengharuskan adanya pengembangan suatu jaringan situs-situs lokal bagi layanan-layanan yang mengolah informasi seperti perbankan melalui internet, kuliah jarak jauh, siaran berita, dan hiburan. Nah, aliran produk juga dapat dilakukan melalui saluran elektronik dengan memberdayakan satu atau lebih lokasi yang tersentralisasi. Selanjutnya adalah membedakan antara distribusi layanan tambahan dan inti. Yang pertama itu jasa inti. Nah, jasa inti adalah suatu proses yang berhubungan dengan manusia dan barang yang membutuhkan tempat fisik. Selain itu, jasa inti juga sangat membatasi distribusi mereka dan pemrosesan dapat didistribusikan secara elektronik. Sedangkan jasa tambahan itu dapat berwujud atau tidak berwujud. Selain itu, jasa tambahan juga dapat didistribusikan secara luas dan murah melalui saluran tak berwujud dan dapat juga didistribusikan dan diantarkan dari jarak jauh. Nah, materi yang kedua adalah pilihan-pilihan distribusi untuk melayani pelanggan. Ada 3 pilihan distribusi untuk melayani pelanggan. Yang pertama itu pelanggan mengunjungi tempat jasa. Nah, kenyamanan lokasi penyedia jasa dan jadwal operasional menjadi hal yang penting ketika pelanggan harus hadir secara fisik, baik selama pengantaran layanan atau sekedar mengawali dan mengakhiri transaksi. Analisis statistik yang rumit dalam bentuk model gratifikasi retail terkadang juga digunakan untuk membantu pengambilan keputusan mengenai di mana harus menempatkan pasar swalayan dan toko besar yang serupa relatif terhadap tempat kerja dan rumah calon pelanggan. Yang kedua, penyedia jasa mendatangi pelanggan. Berkunjung ke tempat pelanggan menjadi hal yang tidak bisa dihindari, manakala objek layanan adalah benda-benda fisik yang tidak bisa dibawa. Misalnya pohon yang harus dipangkas, mesin pabrik yang harus diperbaiki, dan atau rumah yang perlu dibasmi hamanya. Dalam kondisi lain, berkunjung ke tempat pelanggan menjadi suatu pilihan saja karena lebih mahal dan memakan waktu banyak bagi perusahaan jasa untuk mengirimkan personel dan
perlengkapan mereka untuk berkunjung ke rumah pelanggan. Secara umum, penyedia jasa lebih cenderung mengunjungi pelanggan perusahaan di kantor mereka ketimbang mengunjungi individu di rumah. Sesuai dengan volume yang lebih besar dalam transaksi bisnis to bisnis. Akan tetapi, mungkin terdapat sebuah ceruk yang menguntungkan dalam hal melayani keinginan individu yang sanggup membayar harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan kenyamanan lebih dari kunjungan-kunjungan pribadi. Yang ketiga itu transaksi jasa dilakukan secara jarak jauh. Nah, ketika Anda berhadapan dengan perusahaan jasa melalui transaksi jarak jauh, Anda mungkin tidak akan pernah melihat fasilitas layanan atau bertemu langsung dengan personel layanan. Dalam hal ini cenderung terjadi transaksi interaksi jasa dan transaksi interaksi Anda lakukan dengan personel layanan ini biasanya terjadi melalui pusat panggilan, atau untuk daerah yang lebih terpencil bisa melakukan dengan email. Yang ketiga atau berikutnya adalah keputusan tempat dan waktu, yaitu dalam keputusan tempat dan waktu ini, manajer jasa dapat mengambil keputusan kapan jasa tersebut akan diserahkan atau kapan akan disediakan. Contohnya, misal sebagai pelanggan, mungkin Anda bersedia pergi ke lokasi tertentu pada waktu tertentu untuk menghadiri pertandingan olahraga atau acara seperti hiburan. Nah, tetapi mungkin Anda ingin fleksibilitas dan kenyamanan waktu yang lebih ketika memesan tiket di muka. Nah, jadi mungkin Anda berharap layanan reservasinya ditambah hingga beberapa jam. Menawarkan pesanan tempat dan pembayaran melalui kartu kredit, telepon atau web, dan mengirimkan tiketnya melalui pos atau saluran. Satu, di mana sebaiknya jasa harus diserahkan, yaitu memutuskan di mana melokasikan fasilitas layanan untuk pelanggan melibatkan pertimbangan yang berbeda dari pertimbangan lokasi elemen belakang layar, di mana biaya, produktivitas, dan akses tenaga kerja seringkali menjadi kunci utama. Nah, dalam menentukan lokasi, fasilitas layanan pelanggan, kenyamanan, dan preferensi pelanggan menjadi salah satu kuncinya. Sebaiknya perusahaan memudahkan orang-orang untuk mengakses layanan yang dibeli, terutama layanan yang sedang mengalami kompetisi aktif. Adapun faktor penetapan lokasi jasa, yaitu toko mini, yaitu membuat banyak cabang kecil untuk memaksimalkan cakupan geografis. Yang berikutnya adalah berlokasi di gedung serbaguna, yaitu lokasi yang paling jelas bagi layanan pelanggan adalah yang dekat dengan tempat tinggal atau tempat kerja konsumen. Yang berikutnya adalah hambatan lokasi, yaitu meskipun kenyamanan pelanggan itu penting, kebutuhan skala ekonomis menjadi isu operasional yang dapat membatasi pilihan lokasi. Nah, persyaratan operasional menetapkan batasan yang ketat untuk layanan tertentu. Kedua, kapan sebaiknya layanan disalurkan, yaitu di masa lalu jam operasi sebagian besar retail dan layanan profesional di negara industri maju mengikuti jadwal standar, yakni buka selama 40 atau 50 per jam seminggu. Nah, di dalam skala besar, rutinitas seperti ini mencerminkan norma sosial dan bahkan persyaratan hukum atau kesepakatan serikat bekerja tentang beberapa jam yang pantas bagi orang untuk bekerja bagi perusahaan untuk menjual data. Nah, dilihat dari secara historis, yaitu dengan jadwal terbatas hanya pada hari kerja dan terbatas seminggu hari istirahat bagi umat Kristen, Sabtu untuk Yahudi dan Jumat untuk Islam. Waktu jam buka di hari Minggu sangat tidak dilanjutkan oleh sebagian besar komunitas Kristen dan seringkali dilarang oleh hukum yang mencerminkan tradisi keagamaan lama. Kalau sekarang dengan sistem 24 atau 7, yaitu dengan 24 jam sehari, 7 hari seminggu di seluruh dunia. Yang berikutnya yaitu beberapa organisasi menghindari operasi 7 hari kerja. Contoh Atlanta based Chick-fil-A itu tutup pada hari Minggu, bagian dari proposisi nilai kami. Maksudnya Chick-fil-A bermarkas di Atlanta, yaitu sebuah jaringan restoran yang sukses, mendeklarasikan bahwa tutup pada hari Minggu merupakan bagian dari proposisi nilai mereka, dan mengklaim bahwa memberikan libur sehari untuk manajer dan pegawai merupakan salah satu faktor yang meningkatkan percepatan pegawai di perusahaan tersebut. Yang keempat atau yang berikutnya adalah meningkatkan layanan jasa di dunia maya, yaitu perkembangan teknologi
didominasi oleh teknologi, yaitu manfaat dari internet untuk menciptakan beragam layanan baru. Adapun 4 inovasi yang menjadi sorotan antara lain, yang pertama perkembangan telepon genggam, yaitu dengan adanya keuntungan telepon genggam dapat lebih mudah dalam pengantaran layanan. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi pengenal suara, yaitu dengan adanya teknologi pengenal suara jadi lebih mudah untuk memberikan informasi dan mengajukan layanan hanya dengan berbicara melalui telepon atau mikrofon. Itulah yang dinamakan dengan teknologi pengenal suara. Yang ketiga yaitu penciptaan situs web yang memberikan informasi, menerima pesan, dan bahkan berfungsi sebagai saluran penghantaran layanan berbasis informasi. Yang keempat yaitu komersialisasi atau kartu pintar yang bersifat mikro yang dapat menyimpan informasi detail pelanggan dan berfungsi sebagai dompet elektronik yang berisikan uang digital. Yang kedua yaitu otomasi atau beralih ke dunia maya, yaitu sebagai salah satu saluran distribusi internet dapat memfasilitasi distribusi layanan berbasis informasi dan semua kelompok informasi dalam flower of service dari layanan yang bersifat mengolah pemilik dengan cepat dari konsumen. Kemudian menciptakan komunitas online untuk menambah pemasaran jasa. Yang menarik adalah perkembangan tertinggi yang menghubungkan situs web, sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM, dan telepon seluler. Dengan penghantaran layanan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengakses jasa, memberitahukan pelanggan mengenai peluang atau masalah dengan menyampaikan informasi atau interaksi yang akurat pada waktu yang tepat, dan memperbarui informasi saat itu juga untuk memastikan bahwa informasi tersebut akurat dan relevan. Peran perantara. Banyak organisasi layanan merasakan biaya akan efektif kalau mereka mendelegasikan tugas-tugas tertentu. Yang paling sering, elemen-elemen jasa pelengkap. Misalnya, perusahaan penerbangan sangat mengandalkan agen-agen perjalanan untuk menangani interaksi pelanggan, seperti membagikan informasi, menerima reservasi, menerima pembayaran, dan mengeluarkan tiket. Pesan perantara. Sebaiknya suatu penyedia layanan bermitra dengan satu atau lebih perantara untuk mengantarkan paket layanan yang lengkap kepada konsumen. Tantangan bagi penyedia layanan adalah bertindak sebagai pengawas keseluruhan proses tersebut dan menjamin bahwa masing-masing elemen yang ditawarkan oleh pihak perantara sesuai dengan keseluruhan konsep layanan untuk menciptakan pengalaman layanan yang konsisten dan berkesinambungan. Waralaba yaitu telah menjadi cara yang populer untuk memperluas penghantaran dari suatu konsep layanan yang efektif. Waralaba merupakan strategi yang disukai oleh perusahaan layanan yang berorientasi pertumbuhan, karena waralaba termotivasi untuk menjamin orientasi pelanggan dan operasi layanan yang berkualitas tinggi. Tantangan distribusi dalam pasar domestik yang besar. Ada perbedaan penting antara layanan pemasaran wilayah geografis indoor dan layanan pemasaran di sebuah negara dengan wilayah geografis yang luas. Dalam kasus seperti ini, logistik fisik menjadi lebih menantang bagi banyak jenis jasa karena adanya hambatan jarak dan zona waktu yang berbeda-beda. Multikulturalisme juga menjadi isu tersendiri akibat makin bertumbuhnya imigran dan eksistensi penduduk asli. Terakhir, terdapat perbedaan di masing-masing negara dalam hal ini, aturan hukum dan tingkat pajak antar provinsi atau negara bagian dan pada masing-masing pemerintah federal negara yang bersangkutan. Segmentasi pasar menjadi lebih kompleks bagi pemasar layanan yang beroperasi dalam skala nasional karena menghadapi gelombang kedatangan imigran yang berbicara dalam berbagai bahasa. Mendistribusikan layanan ke mancanegara. Banyak perusahaan layanan telah menancapkan akar mereka di luar negeri dan beberapa merek perusahaan layanan Australia mengglobal antara lain Starbucks, Hertz, Amex, Guinness, dan Google. Apa yang menjadi pendorong bagi perusahaan ini sehingga bisa menambah dunia internasional atau bahkan global? 1. Dorongan pasar, dorongan persaingan, dorongan teknologi, dorongan biaya, dan dorongan pemerintah. Bagaimana sifat dari suatu layanan mempengaruhi distribusi internasional? Jawabannya ya bergantung pada sifat jasanya. Strategi distribusi internasional memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Berdampak pada penting mengenai dampak dari masing-masing dorongan globalisasi
ke dalam 3 kategori penjasa. A. Layanan-layanan yang mengelola manusia, yaitu yang mengharuskan adanya kontak langsung dengan konsumen. Penyedia layanan perlu dikenal dalam lingkup lokal, begitupun personel yang dibutuhkan. Gedung perlengkapan kendaraan dan pasukan sebaiknya dapat dijangkau oleh pelanggan target. B. Layanan-layanan yang mengelola kepemilikan, yaitu layanan proses kepemilikan juga dapat mengalami hambatan geografis. Dalam banyak kasus, kategori layanan tersebut melibatkan pemberian layanan kepemilikan milik pelanggan yang mencakup perbaikan dan pemeliharaan, pengiriman barang, pembersihan, dan penyimpanan. C. Layanan-layanan yang berbasis, yaitu kategori ini meliputi layanan yang mengelola mental, layanan terhadap pikiran pelanggan seperti berita dan hiburan, dan layanan-layanan yang mengelola informasi. Hambatan terhadap perdagangan layanan internasional. Pemasaran layanan internasional telah menjadi segmen perdagangan internasional yang paling besar di tubuhnya. Strategi internasional melibatkan integrasi formulasi yang terdapat strategi di seluruh negara yang dipilih perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Hambatan masuk yang sejak lama menjadi masalah serius bagi perusahaan asing yang ingin melakukan bisnis di luar negeri. Perlahan mulai berkurang. Pemberlakuan peraturan perdagangan bebas pada beberapa tahun terakhir ini telah menjadi fasilitator penting dalam operasi bisnis transnasional. Baik, itu saja materi presentasi kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf jika ada sedikit kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.